Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PT-RI untuk PBB di New York menjadi ujung tombak diplomasi Indonesia di organisasi multilateral. Kantor PT-RI yang terletak di wilayah strategis Manhattan ini pun turut menjadi simbol dan sarana diplomasi yang menyimpan sejarah. Berikut laporan jurnalis Metro TV Marcelina Tumundo dan Ridwan Bima dari New York, Amerika Serikat. Pemirsa, berbicara soal peran Indonesia di panggung organisasi multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, perwakilan pemerintah yang paling berperan sehari-harinya adalah Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PT-RI di New York, Amerika Serikat. Selain hadir dalam momentum sidang Majelis Umum yang digelar setiap tahun di pekan ketiga bulan September, PT-RI juga menjadi ujung tombak pemerintah Indonesia untuk terus berkoordinasi baik dengan PBB maupun dengan negara-negara anggota lainnya dalam menindaklanjuti berbagai perjanjian. Nah, seperti apa sejarah, peran, dan juga cara PT-RI untuk berdiplomasi? Ikuti liputan kami berikut ini. New York, salah satu kota paling sibuk di dunia dan rumah bagi markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di tengah kawasan strategis Manhattan ini, berdiri gedung 7 lantai yang menjadi wajah Indonesia di PBB. Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PT-RI New York. Bukan sekedar kantor diplomatik, gedung ini sudah menjadi simbol diplomasi, persahabatan, hingga tempat lahirnya berbagai inisiatif global. Setelah deklarasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya menjadi anggota ke-60 PBB pada 28 September 1950, atau kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam konferensi Meja Bundar. Dan story goes on, dan ya terusnya setelah 1950 kita becoming active, kita kirim peacekeeping, 1956 and so on segala. Nah pada saat itu misinya itu pindah-pindah, tapi yang terakhir yang masih cukup seru itu kita di 42nd and 2nd Avenue. Jadi di atas ada bank kalau nggak salah di bawahnya segala. Nah baru kita beli ini 84 kalau nggak salah ya, tapi baru diresmikan Pak zamannya paling atas beliau pindah ke sini 86. Jadi pertama beliau yang jadi watap yang tinggal di premis ini. Pada saat itu masih 5 tingkat sini masih. Salah satu ruangan yang paling bersejarah dari PT-RI New York adalah ruang perpustakaan, yang kini bertambah fungsinya sebagai ruang pertemuan. Selain dipenuhi dengan rak buku di setiap sudutnya, ruangan ini juga menjadi saksi bisu penandatanganan berbagai perjanjian. Jadi lihatnya ini, gedung ini bukan hanya sebagai kantor, tapi sebagai sarana untuk melaksanakan diplomasi multilateral. So we can have bilaterals, we can signing a lot of treaty, perjanjian-perjanjian di ruangan ini juga, di library ini kita sering menandatangan pembukaan hubungan atau pemberian bantuan, bencana alam, segala. Jadi humanitarian is there gitu ya. PT-RI juga siap menjadi rumah bagi delegasi Indonesia yang tengah bertugas menjalankan berbagai misi terkait PBB. Trian bercerita bahwa selama menjabat Wakil Tetap RI pada 2016 hingga 2021, banyak kisah membanggakan kala ia menyambut anak-anak Indonesia berprestasi yang mendapatkan penghargaan dari PBB. Alhamdulillah juga untuk mereka-mereka yang berurusan dengan UN, kita ada beberapa tempat kamar-kamar yang bisa untuk kayak misalnya Anda di media, terus misalnya ada anak kita yang mungkin ini human interest story yang that I'm proud when I was ambassador here adalah kalau saya lihat ada seorang anak kecil perempuan, lulusan SMP nih dari kota kecil di Sulawesi Selatan. Dia juara 1 kartun, dapat award dari UNICEF. Kartunya mengenai bullying. Can you imagine how proud I am gitu ya. Terus kita ajak makan, terus kadang-kadang banyak yang menang award juga, kita bisa tampung di sini gitu ya. People might look at it as a small thing ya, but actually it's the one thing that makes us proud to be Indonesian. Sudut lain dari PT-RI yang menjadi sarana berdiplomasi adalah ballroom,
yang kerap difungsikan sebagai tempat resepsi diplomatik. Bukan hanya bagi kepentingan Indonesia, ruang serbaguna ini kerap dipinjamkan untuk negara lain untuk mengadakan beragam acara. Kehadiran PT RI menunjukkan bahwa Indonesia dapat menjadi tuan rumah yang ramah bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi bagian dari solusi. Sikap politik luar negeri bebas aktif dan konsistensi Indonesia di barisan non-blok mendapat pengakuan dari dunia dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang dapat menjembatani berbagai ketegangan untuk menuju perdamaian dunia. Our diplomacy is based on principle every time. Mana ada negara yang memperjuangkan Asia Afrika kemerdekaan banyak negara lain. And they still banyak duta besar itu bilang, ini kalau bukan karena Indonesia nih, saya belum tentu akan jadi duta besar di sini. Saya belum tentu jadi suatu negara. They tell me directly to my face. So this kind of simple thing gitu ya, ya saya terus terang bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita semua harusnya bangga jadi Indonesia karena itu kelebihan kita. Dan saya tidak akan jemu untuk menyampaikan berkali-kali gitu loh. So, ya apa ya? Ya contoh yang gampang lah. Sifat kita yang selalu being part of solution. Mana ada misalnya orang yang minjemin ballroomnya ke negara-negara lain untuk ngadain acara. Keberagaman dan keramahan Indonesia adalah kekuatan, bahkan bisa menjadi senjata ampuh untuk melaksanakan diplomasi. Kantor PT RI yang terletak begitu strategis di jantung kota New York ini menjadi saksinya. Kita tentu harapkan Indonesia bisa terus mempertahankan bahkan memperkuat perannya di panggung global. Dari New York, Amerika Serikat, Marcelina Tumundo, Ridwan Bima, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.